para aimatus salaf, sebagian mereka bukanlah orang yang lahir langsung dalam keadaan taat atau dari kecilnya mereka adalah dalam keadaan taat kepada Allah. Ada sebagian mereka dulunya adalah perampok. Ada sebagian mereka tadinya adalah pelaku dosa dan pelaku maksiat. Tapi subhanallah ketika mereka iqbal alal ilm, mereka fokus dengan belajar dan menuntut ilmu, mengubah kehidupan mereka yang kelak menjadi orang yang bermanfaat. Tidak hanya ketika mereka masih hidup tetapi bermanfaat sampai detik ini. Di antara kisah yang masyhur disebutkan oleh para ulama, para hadirin dan hadirat, adalah seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnu Maslamah al-Qa'nabi. Iya, dia ini adalah preman, ya, pemabuk. Hingga tiba suatu hari dia telah siapkan minuman keras untuk mabuk bareng bersama teman-temannya. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki dikerumuni oleh banyak orang, sehingga membuat dia cemburu dan dia merasa tersaingi. Saya ini pemilik kampung ini, saya ini preman di kampung ini, kok laki-laki ini dikerumuni, diikuti oleh banyak orang, siapa dia ini? Kemudian dia mendekat. Ternyata laki-laki itu adalah seorang alim dari ulama ahli hadis. Ia bernama Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minina fil Hadis, dilaqabi sebagai Amirul Mu'minin fil Hadis, pemimpinnya ahlul hadis. Kemudian Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi ini berkata, berikan kepada saya sebuah hadis. Kemudian kata al-Imam Syu'bah, hadis Nabi nggak pantas saya berikan kepada orang seperti engkau. Kenapa? Jadi kalau dulu kan periwayatan hadis itu ketika dia menyampaikan hadis dia akan menyampaikan sanadnya. Ketika dia menyampaikan sanadnya, hadis itu akan menjadi periwayatan saya. Jadi bukan hanya sekedar dengar saja, tapi bisa menjadi dia meriwayatkan hadis tersebut. Ada jalan-jalannya. Tapi karena dia preman, dia ambil pisaunya, hadis nih, sampaikan kepada saya hadis. Kemudian para hadirin dan hadirat, apa yang terjadi? Ya, karena sudah diancam dengan pisau, Al-Imam Syu'bah rahimahullah, beliau mendatangkan sebuah hadis dari Nabi SAW dan beliau membawa sanadnya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Kemudian pisau yang ada di tangan Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi itu jatuh. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia menghancurkan semua kendi-kendi minuman keras tadi. Ini bosnya preman. Kemudian dia berkata kepada ibunya, wahai ibuku, mulai hari ini aku ingin mendengar hadis Nabi SAW. Aku ingin belajar, aku ingin menuntut ilmu. Kemudian berangkatlah beliau ke kota Madinah. Beliau meninggalkan negeri beliau Irak pada waktu itu atau Syam menuju ke kota Madinah. Dan bertemulah beliau dengan Al-Imam Malik rahimahullah, imamnya Darul Hijrah. Jadi kisahnya bukan kisah tahun sekarang ya, bukan kisah kaum milenial. Ini kisahnya terjadi di zamannya Imam Malik rahimahullah. Beliau berguru dengan Al-Imam Malik. Ya, dan menjadi murid Imam Malik yang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik rahimahullah. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya ada riwayat yang berselisih antara murid-murid Al-Imam Malik, maka ucapan yang diambil adalah ucapannya Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi rahimahullah. Iya, dan tidak hanya sampai di situ, Al-Imam Bukhari hafidud dunia, penghafal hadis dunia, pemilik kitab Sahihain, berguru dengan Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Begitu juga Al-Imam Muslim, ya, penulis kitab hadis yang tersahih setelah Sahih Bukhari, berguru juga dengan Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki iman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Preman, sampah dari sampah masyarakat, ya, peminum khamar, tapi ketika dia bertobat dan taubatnya itu jujur, dia isi kehidupannya dengan menuntut ilmu agama, dengan mempelajari sunnah Rasulullah, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, sehingga namanya itu indah tercatat dalam Sahih Bukhari. Ya, banyak hadis-hadis kalau kita membaca di dalam Sahih Bukhari. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi, qala haddatsana Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Oleh karena itu para hadirin teman-teman semuanya, kalau kita ingin melepaskan ya dosa-dosa yang terkadang itu sudah mendarah daging dalam hidup kita dan kita kemudian ingin bertobat, maka kalau seandainya tobatnya itu cuma menyesali kemudian dia tidak mencari cara, ya, maka tentunya dia akan kembali terjatuh dalam dosa dan maksiat tersebut.